重力风，荒穹天指，给我滚开！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Wudong Qiangun. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek aja di kolom playlist ya. Atau silahkan klik link alternatifnya di bagian atas pojok kanan layar yang udah admin sediakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Lindong berhasil jadi 5 kandidat yang mewakili dinasti Yan di kompetisi 100 dinasti nanti, kali ini mereka akan dikirim tuh ke ruang medan perang kuno untuk memperkuat diri mereka dan bersaing dengan praktisi dari dinasti lain. Di mana di ruang medan perang kuno nanti, mereka harus bekerja sama saling bantu supaya ranah mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mo Jingtian yang nyuruh Mo Ling untuk mendukung Lindong sepenuh hati karena 3 tahun lalu aja Lindong bukanlah tandingan Lin Langtian, tapi sekarang dia udah setara dengan Lin Langtian. Setelah semua persiapan udah selesai, gerbang menuju ruang medan perang kuno pun mulai terbuka, di mana Lindong dan yang lainnya mulai masuk ke dalam ruang medan perang kuno itu. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam ruang medan perang kuno, Mo Ling pun menjelaskan jika di bagian atas pulau yang melayang di sana adalah wilayah tempat kekuasaan sekte super. Jika mereka belum mencapai ranah nirvana, maka harus ningkatin ranah mereka dulu kalau mau pergi ke sana. Selang beberapa waktu, mereka pun diserang tuh oleh segerombolan monster serigala kristal, yang mana tempat itu adalah tempat persembunyian mereka. Setelah mereka berhasil mengalahkan para monster itu, ternyata setiap monster mengeluarkan pil nirvana yang bisa meningkatkan kekuatan mereka nantinya. Tentu aja jika terus panen pil nirvana itu, kemungkinan besar dalam waktu 1 atau 2 tahun mereka bisa menerobos ranah nirvana. Kata Mo Ling, para monster itu jadi sangatlah kuat ketika di malam hari karena mereka menyerap energi jahat yang hanya muncul di malam hari doang. Mo Ling yang menyarankan kepada mereka untuk mencari tempat berlindung sebelum malam tiba. Mereka pun sampai di suatu kota terbengkalai yang saat itu dikuasai sama praktisi dari dinasti Shangguang. Xia Huang selaku praktisi dari dinasti Shangguang yang menguasai kota mati itu meminta biaya masuk 10 pil nirvana bagi mereka yang mau berlindung di kota tersebut. Banyak dari mereka yang saat itu protes tuh, tapi pada akhirnya mereka jadi gicep karena seniornya Xia Huang yang bernama Jinmu mulai menghabisi mereka yang bertindak anarkis tadi. Jinmu yang membuat semua orang langsung terdiam karena dirinya merupakan praktisi dengan ranah nirvana setengah langka, alias ranah manifestasi tahap puncak. Di sini Mo Ling berpikir dingin tuh dan memilih untuk ngasih upeti pil nirvana kepada Jinmu karena bentar lagi udah malam. Setelah mereka masuk di dalam kota terbengkalai itu, hari pun mulai gelap dan kekuatan spiritual orang-orang jadi melemah, sampai menyebabkan turunnya ranah akibat energi jahat di malam hari. Namun Lindong dan Lin Langtian tak berpengaruh sama sekali tuh, karena mereka berdua dilindungi dengan energi jahat dari kodam mereka masing-masing. Selang beberapa waktu, gerombolan monster pun mulai keluar dan menuju ke tempat Lindong dan kawan-kawan berada. 看来兽潮来了。我们防住这里就够了。 Jinmu yang membiarkan para monster serigala itu masuk ke kota sana karena mereka lebih mementingkan praktisi dari dinasti Shangguang doang. Tentu aja hal itu bikin jengkel Lindong dan semua orang tuh yang tadi udah bayar upeti karena mereka dipermainkan sama Jinmu itu. Di momen genting tersebut, semua orang terpaksa harus bertarung juga demi melindungi diri masing-masing, walau jumlah monster di sana nggak habis-habis.
Setelah gerombolan monster itu udah berhasil dikalahkan, Lindong pun dapat kenalan cewek baru nih yang bernama Mu Hongling. Di sini semua orang begitu senang karena dapat banyak pil nirvana. Namun ketika Xia Huang meminta setengah dari hasil pil nirvana mereka dengan dalih biaya perlindungan, tentu aja Lindong pun ngajak geger Xia Huang dan Jinmu seorang diri kalau mereka udah keterlaluan. Beberapa saat kemudian, gelombang kedua para monster yang mulai datang ke kota itu lagi. Jinmu pun kali ini tak akan meminta apapun dari mereka, dengan syarat kalau mereka semua harus bekerja sama menahan gerombolan monster kali ini. Lindong dan teman-teman sih setuju-setuju aja tuh, walau mereka ditempatkan di garis depan, di mana seolah-olah praktisi dinasti Shangguang terkesan mau berlindung di belakang orang yang tadi mereka tindas. Melihat Lindong dan yang lainnya begitu semangat melawan gerombolan monster itu sekuat tenaga, ternyata Xia Huang dan anak buahnya tuh hanya nonton doang tuh, dengan harapan mereka cepat kelelahan supaya bisa dihabisi sama Jinmu nanti. Lebih parahnya lagi, Jinmu berniat merebut harta tombak tulangnya Lindong karena itu adalah harta tingkat atas. Di momen ini, Lindong yang emang dari awal tak terpengaruh energi jahat di tempat sana, dia pun menerobos ke garis paling depan seorang diri. Melihat Lindong berhasil mengakhiri perang itu seorang diri, semua teman-temannya pun begitu senang. Tapi di momen itu mereka semua merasakan ada kekuatan spiritual mencekam dari atas langit, yang mana ternyata di atas sana ada monster berkekuatan ranah nirvana tahap puncak. Tentu aja momen tersebut memicu serangan monster gelombang ketiga yang mulai bermunculan dari bagian bawah tanah sana, dengan jumlah yang sama banyaknya dari gelombang-gelombang sebelumnya. Melihat gerombolan monster yang gak ada habisnya datang terus-menerus, Lindong pun meminta tolong tuh kepada teman-temannya untuk tetap berjaga di garis belakang, karena Lindong sendiri akan menahan di garda paling depan. Di sini Xia Huang yang menyerang Lindong dengan dua anak buahnya karena mengira Lindong udah kelelahan. Tentu aja Lindong gak perlu sungkan lagi untuk menghabisi Xia Huang kali ini. Xia Huang yang gak habis pikir kenapa Lindong tak melemah sedikit pun, padahal dia dari tadi tuh melawan dua gelombang serangan para monster sekaligus. Di sini gelombang keempat para monster pun muncul dari arah langit. Tentunya karena Xia Huang gak cukup kuat, dia pun dikeroyok sama monster itu. Di situasi genting tersebut, Lindong pun memutuskan untuk kembali ke teman-temannya karena mereka mungkin aja udah kelelahan akibat mereka terkena efek dari energi jahat. Xia Huang yang masih hidup dan berniat mau balas dendam lagi kepada Lindong untuk yang terakhir kalinya. Dia pun benar-benar dihabisi sama Raja Kalajengking Iblis yang secara tiba-tiba aja muncul dari bawah tanah sana. Setelah itu Lindong pun berniat menggunakan boneka rodaranya itu, tapi malah lepas kendali tuh karena dia menyerap energi jahat di medan perang kuno sana. Di momen itu Lindong harus segera menyegel kembali boneka rodaranya itu sekaligus mengalahkan Raja Kalajengking Iblis pula.
荒墙天指，杀光你们！ Lindong yang berhasil menghabisi Raja Kalajengking Iblis itu, walau kekuatan spiritualnya terkuras sangat banyak, hal itu pun membuat teman-teman Lindong yang berada di belakang pun makin semangat juga. Setelah itu, Shin pun beralih ke tempat monster ranah nirvana tahap akhir di atas langit, di mana monster naga itu sedang diselidiki sama Qingzu nih, karena keanehan yang dibicarakan gurunya kemarin sepertinya benar adanya, jika ada yang memanipulasi para monster itu dari kejauhan. Setelah Qingzu berhasil mengalahkan monster naga itu seorang diri, tentu aja gerombolan monster yang menyerang Lindong pun mulai kabur ketakutan. Dan ketika malam hari udah berlalu, Lindong dan kawan-kawan pun dapat panen besar karena pastinya mereka dapat banyak pil nirvana dari monster yang berhasil dikalahkan kemarin. Sedangkan di sisi lain, Qingzu yang menyelidiki lebih lanjut keanehan di medan perang kuno sana, karena di mata monster naga tadi ada segel sihir yang mengendalikan si monster itu. Tentu aja musuh kali ini pasti ranahnya di atas nirvana. Lindong dan kawan-kawan yang saat itu mulai mengambil pil nirvana setiap monster yang dikalahkan di sana. Di momen itu Jinmu saat itu mulai bikin ulah lagi tuh, di mana Duyun dan Manshan diserang sama Jinmu karena mereka meminta semua orang menyerahkan pil nirvana masing-masing. Kalau tidak mau, maka Jinmu akan menghabisi mereka tanpa ampun. Mengingat Lindong dan kawan-kawan sih udah kelelahan juga. Lindong yang tak tinggal diam dan berniat akan melawan balik. Tentu aja semua orang yang tadi dilindungi sama Lindong bersedia tuh bertarung bersama-sama melawan praktisi dinasti Shangguang itu. Karena Lindong sendiri udah mereka anggap seperti pemimpin yang sangat bijaksana bagi mereka yang tadi malam bertarung bersama-sama. Namun Lindong tetap kekeh nih akan melawan Jinmu seorang diri karena dia udah tak sanggup menahan amarahnya itu. Waduh, makin seru aja nih kalau udah lawan musuh kuat tapi sombong seperti ini. Kira-kira bakal dibikin babak belur kayak gimana tuh si Jinmu nanti? Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena sedang diedit juga untuk part berikutnya. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.